Gasperini sempat disebut-sebut menjadi salah satu incaran Juventus untuk menjadi pelatih mulai musim depan. Pelatih Juventus saat ini, Igor Tudor, mulanya diperkirakan akan diganti pada musim panas ini. Namun, Gasperini pada akhirnya memilih Roma. Pelatih 67 tahun itu menerima tawaran untuk menangani Ilupi dengan kontrak sampai 2028. Di sisi lain, Gasperini meyakini keputusannya untuk menerima pinangan Roma tidak keliru. Tantangan di Roma sesuai dengan keinginannya. Real Madrid sudah mendatangkan pemain muda asal Argentina, Franco Mastantuono. Pesepak bola 17 tahun itu disebut mempunyai masa depan yang cerah. Ada penilaian yang menyebut Mastantuono setara dengan Lamine Yamal. Tapi, Wakil Presiden Inter Milan dan legenda Argentina, Javier Zanetti, tak setuju dengan penilaian itu. Tak sedikit yang menilai bahwa Manchester United tak realistis karena berambisi juara Liga Inggris dalam waktu dekat. CEO MU Omar Berada yakin, itu bukan mustahil. Belum lama ini, pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe menargetkan titel juara Liga Inggris dalam 3 tahun ke depan. Ambisi yang banyak diragukan mengingat MU pun kesulitan mendatangkan pemain-pemain kelas dunia. Saat ditanya apakah target juara itu realistis, Berada menjawab, tentu saja. Dengan masa kontrak yang sudah mepet, Son Heung-min terseret pada rumor kelanjutan karir di Tottenham Hotspur. Situasi akan diputus usai tur Asia. Ada laporan ketertarikan dari Timur Tengah untuk Son. Namun sumber BBC menyebut bahwa meski Son amat mungkin dilepas, tapi keputusannya menunggu tur Asia. Jawara Liga Eropa itu dijadwalkan melakukan laga uji coba kontra Arsenal di Hong Kong pada tanggal 31 Juli. Mereka lalu akan bertanding di Seoul 3 hari berselang melawan Newcastle United. Laga di Seoul itu yang secara khusus menahan Spurs untuk mengambil keputusan lebih awal terkait Son. Sebab kehadirannya penting untuk daya tarik komersial, selain sudah ada perjanjian soal keterlibatannya di berbagai aktivitas tur. Napoli terus bergerak di bursa transfer menatap musim baru. Kini, Partenope dikabarkan akan mendatangkan Jack Grealish dan Alejandro Garnacho. Napoli kabarnya hanya mau mengeluarkan uang sebesar 52 juta euro untuk mendapatkan Grealish dan Garnacho. Hal itu yang menjadi ganjalan. MU hanya mau melepas Garnacho dengan nilai transfer sebesar 60 juta euro. Napoli jelas ingin menegosiasi nilai transfer itu. Ajang Club World Cup CWC 2025 menjadi bagian dari langkah klub-klub mendapatkan kesempatan menjual serta membeli pemain. Satu di antara yang mendadak jadi buah bibir adalah Al Hilal. BBC merilis, raksasa asal Liga Arab Saudi ini punya keinginan untuk meminjam Cristiano Ronaldo dari Al Nassr. Agendanya tak lain CR7 bisa berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025, terutama ketika bersua Real Madrid, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, dini hari WIB. Gosip panas ini menyebar seiring kontrak Cristiano Ronaldo dengan Al Nassr yang selesai pada akhir Juni tahun 2025. Jika berhasil dipinjam, tentu saja bakal menjadi catatan khusus tersendiri ketika Al Hilal versus Real Madrid. Namun, Steve Calzada buru-buru menyatakan, niatan tersebut urung. Alasannya jelas, yakni Al Hilal tidak mungkin meminjam pemain dari lawan terbesar mereka, Al Nassr. Boleh saja, tapi ternyata tidak masuk akal, tegasnya. Al Hilal sempat dikaitkan dengan kemungkinan mendatangkan penyerang asal Portugal berusia 40 tahun tersebut. Langkah itu terjadi setelah ada tambahan jendela transfer awal bulan ini, seiring dengan penyelenggaraan Piala Dunia Antar Klub, yang diperbarui formatnya. Arsenal tampaknya sudah move on dari perburuan Victor Gyökeres dan kini memusatkan perhatian pada Ollie Watkins. The Gunners sedang serius mempertimbangkan striker Aston Villa ini untuk memperkuat lini serang mereka musim panas ini. Laporan mengungkapkan bahwa minat Arsenal terhadap Watkins bukanlah hal baru. Salah satu alasan utama Arsenal beralih ke Watkins adalah faktor harga yang lebih terjangkau. Striker berusia 28 tahun ini dikabarkan bisa didapatkan dengan harga sekitar 50 juta pound. Angka ini jauh lebih ekonomis dibandingkan harga Gyökeres yang mencapai 85 juta pound. Peluang Arsenal mendapatkan Watkins dinilai cukup besar musim panas ini. Aston Villa yang gagal lolos ke Liga Champions membutuhkan tambahan pemasukan untuk memenuhi aturan Profit and Sustainability Rules pasar. Situasi ini membuat Watkins mungkin akan dilepas untuk menjaga stabilitas keuangan klub. Spekulasi mengenai masa depan Darwin Núñez tampaknya mulai menemukan kejelasan. Striker Liverpool itu dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan ke Napoli. Menurut Fabrizio Romano, Núñez kemungkinan besar akan melanjutkan kariernya di Italia. Napoli disebut telah menyiapkan tawaran serius untuk sang striker. Beberapa hari terakhir, manajemen Napoli dikabarkan telah menghubungi agen Núñez untuk membahas potensi transfer.
Pembicaraan antara kedua belah pihak disebut berjalan lancar, meningkatkan peluang Nunes untuk segera berlabuh di Naples. Liverpool berharap bisa melepas sang striker dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro di musim panas ini. Liverpool dikabarkan sedang bergegas mempersiapkan kontrak baru untuk Ibrahima Konate menyusul ketertarikan Real Madrid terhadap bek tengah Prancis tersebut. The Reds berupaya mengamankan masa depan sang pemain di Anfield. Menurut Football Insider, manajemen Liverpool tidak tinggal diam. Mereka dikabarkan sedang mempercepat proses negosiasi untuk mengunci Konate dengan kontrak jangka panjang. Kontrak sang pemain saat ini akan berakhir pada 2026, dan belum ada tanda-tanda perpanjangan. Alhasil posisi mereka lemah untuk mempertahankan sang bek. Liverpool bertekad menyelesaikan negosiasi secepat mungkin untuk menghindari skenario kehilangan Konate secara gratis di masa depan. Klub asal Merseyside itu disebut memberikan tenggat waktu hingga akhir Agustus tahun 2025 untuk menyelesaikan pembicaraan. Jika Konate menolak memperpanjang kontrak, Liverpool siap melepasnya musim panas ini daripada mengambil risiko kehilangannya tanpa bayaran di kemudian hari secara gratisan. Arsenal dikabarkan telah menyiapkan opsi cadangan jika upaya mereka merekrut Rodrigo menemui jalan buntu. The Gunners disebut akan beralih ke rekan setim Rodrigo di Real Madrid, Brahim Diaz. Laporan menyebutkan bahwa minat Arsenal pada Diaz bukan tanpa alasan. Gelandang asal Spanyol ini dinilai memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan Rodrigo. Sumber yang sama mengungkapkan bahwa peluang Arsenal mendapatkan Diaz jauh lebih terbuka dibandingkan dengan Rodrigo. Status Diaz yang bukan menjadi pilihan utama di skuad Real Madrid, jam bermainnya yang terbatas membuatnya mulai mempertimbangkan untuk hengkang. Faktor harga yang lebih terjangkau dibanding Rodrigo juga menjadi pertimbangan Arsenal untuk serius mendatangkannya. Klub Premier League, Chelsea dikabarkan masih sangat tertarik pada Jamie Bynoe Gittens. The Blues disebut akan kembali mengajukan tawaran untuk sang pemain sayap dalam waktu dekat. Romano melaporkan bahwa Chelsea tidak menyerah. Mereka disebut akan kembali mengajukan penawaran baru kepada Dortmund. The Blues berencana meningkatkan nilai tawaran mereka untuk sang pemain sayap, meski besaran angka pastinya belum diungkap. Chelsea dikabarkan akan berusaha maksimal untuk meyakinkan Dortmund melepas Gittens ke Stamford Bridge musim panas ini. Menurut laporan terbaru The Athletic, Los Verdiblancos belum menyerah. Mereka kembali mencoba berbagai cara untuk membawa Anthony ke Spanyol secara permanen. Betis dikabarkan baru saja mengirim delegasi khusus ke Inggris untuk bernegosiasi dengan manajemen MU. Pertemuan ini membahas masa depan Anthony. Awalnya, klub Spanyol itu ingin kembali meminjam Anthony untuk musim depan. Namun MU dengan tegas menolak opsi pinjaman kali ini. Manchester United hanya mau menjual Anthony secara permanen. Penolakan ini memaksa Betis mempertimbangkan opsi pembelian tetap. MU dikabarkan membanderol Anthony seharga 40 juta euro, angka yang cukup berat bagi Real Betis. Klub tersebut kini berusaha mencari solusi dengan melakukan negosiasi intensif dalam beberapa minggu ke depan. Manchester United dikabarkan sedang mengintai target transfer baru di bursa musim panas ini. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyong Davide Frattesi dari Inter Milan. Frattesi menjadi target MU berkat performa impresifnya bersama Nerazzurri. Kabarnya, peluang MU mendapatkan Frattesi cukup besar. Pasalnya, sang pemain sendiri dikabarkan ingin meninggalkan Giuseppe Meazza. Yang mengejutkan, Frattesi disebut ingin hengkang meski baru satu musim membela Inter. Keputusan ini terkait dengan kepergian Simone Inzaghi sebagai pelatih. MU harus bersiap merogoh kocek dalam-dalam untuk mewujudkan transfer ini. Frattesi masih terikat kontrak panjang dengan Inter hingga 2028. Berdasarkan laporan terbaru, Setan Merah harus menyiapkan dana sekitar 60 juta euro untuk bisa membawa pulang gelandang timnas Italia tersebut. Kabar terbaru muncul seputar masa depan Hugo Ekitike. Manchester United dikabarkan kini memimpin persaingan untuk merekrut striker Eintracht Frankfurt tersebut. Menurut laporan The Athletic, MU saat ini lebih unggul karena telah melakukan pendekatan resmi dengan Eintracht Frankfurt. Petinggi Setan Merah dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan manajemen Die Adler untuk menanyakan ketersediaan dan harga sang striker di bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, baik Liverpool maupun Chelsea disebut belum melakukan kontak dengan Frankfurt. Inilah yang membuat MU berada di posisi terdepan dalam perburuan Ekitike. Di sisi pemain, Ekitike sendiri dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Manchester United. Yang menarik, Ekitike disebut tidak masalah bergabung dengan MU meski mereka tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Saat ini, ia hanya menunggu tawaran resmi dari klub yang berminat. Eintracht Frankfurt disebut membanderol sang striker sekitar 100 juta euro. Sayangnya, MU saat ini tidak memiliki anggaran sebesar itu untuk dibelanjakan pada satu pemain saja.
Isu kepergian Onana semakin kencang belakangan ini. Pasalnya, manajemen MU dikabarkan sedang mencari kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Menurut sumber yang sama, pertemuan tersebut bertujuan meminta kepastian tentang posisi Onana di skuad MU musim 2025-2026 mendatang. Manajemen MU dikabarkan telah mendengarkan aspirasi dari pihak Onana. Sang kiper disebut ingin tetap bertahan dan membuktikan diri di Old Trafford musim depan. Pihak klub sendiri dilaporkan tidak secara aktif memasang Onana di pasar transfer. Artinya, besar kemungkinan kiper 29 tahun itu akan bertahan di MU untuk sementara waktu. Klub papan atas Serie A, Juventus dikabarkan sedang mempersiapkan langkah besar untuk merebut Victor Gyökeres dari incaran Arsenal pada jendela transfer musim panas 2025-2026 ini. Melihat peluang itu, Juventus langsung mengambil inisiatif. Menurut Corriere dello Sport, klub asal Turin tersebut siap memenuhi permintaan gaji Gyökeres sebesar 11 juta pound per tahun. Bahkan, mereka dikabarkan akan segera mengajukan penawaran resmi senilai lebih dari 60 juta pound dalam beberapa hari ke depan. Jika transfer ini terwujud, Juventus akan memberikan pukulan telak bagi Arsenal, yang tetap tertarik merekrut striker Swedia itu meski sempat frustrasi dengan sikap keras Sporting Lisbon. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona juga sedang mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Van der Sar, bek kanan asal Brasil berusia 23 tahun yang saat ini membela AS Monaco. Pemain tersebut masih terikat kontrak dengan klub Ligue 1 itu hingga tahun 2028. Meskipun demikian, pihak Blaugrana percaya bahwa sang pemain tertarik bermain di klub sebesar Barcelona. Proses negosiasi dengan Monaco dikabarkan makin intensif, dan kini Barcelona menunggu kepastian dari pihak La Liga soal apakah mereka akan diizinkan merekrut pemain baru mengingat regulasi Financial Fair Play (FFP) yang ketat. Van der Sar sendiri tampil cukup solid musim lalu, mencatatkan 2 gol dan 5 assist dari posisinya sebagai bek kanan. Ia dinilai cocok dengan sistem Hansi Flick yang mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas di kedua sisi lapangan. River Plate membuka langkah di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan kemenangan. Raksasa Argentina ini mengalahkan Urawa Red Diamonds 3-1. Los Millonarios tampil dominan sejak awal dengan keunggulan cepat melalui gol Facundo Colidio. Meski Urawa Red sempat membalas lewat penalti Yusuke Matsuo, gol Sebastian Driussi dan Maximiliano Meza memastikan kemenangan telak bagi tim Argentina. Hasil ini memberikan modal bagus bagi River Plate jelang menghadapi Monterrey di laga berikutnya. Di sisi lain, Urawa Reds harus bangkit dan mengalahkan Inter Milan agar peluang lolos ke babak selanjutnya tetap terbuka.